Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan update informasi tentang perkembangan terbaru dari Ripple XRP. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang XRP, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita lihat harga XRP mengalami penurunan yang sangat signifikan, turun 5,14% dalam 24 jam terakhir. Jadi hari ini XRP diperdagangkan di angka 1,22 US dollar teman-teman. Jadi pertanyaannya, mengapa harga XRP mengalami penurunan teman-teman? Jadi XRP turun 6,95% menjadi 1,21 dalam 24 jam terakhir. Ini kita lihat hari ini penurunannya berkurang teman-teman. Jadi kalau sempat turun 6,95, hari ini 6,16 teman-teman. Dan ini sempat pada saat postingan TLDR ini dibuat, harganya 1,21, sekarang naik tipis 1,22. Namun XRP turun ini dalam 24 jam terakhir berkinerja lebih buruk dibandingkan pasar kripto yang lebih luas yang juga melemah akibat penjualan besar-besaran di pasar kripto yang dipimpin oleh Bitcoin teman-teman. Jadi penurunan ini mencerminkan sentimen resiko yang meningkat akibat keluarnya dana dari ETF secara berkelanjutan dan adanya tekanan makroekonomi teman-teman. Jadi kita lihat di sini, katalis yang menyebabkan harga XRP mengalami penurunan itu adalah adanya penjualan besar-besaran di pasar kripto. Jadi penurunan XRP merupakan bagian dari tren pelemahan pasar secara keseluruhan. Bitcoin turun 6,56%, jadi secara persentase penurunan harga Bitcoin jauh lebih dalam dibandingkan XRP teman-teman. Jadi kalau Bitcoin turun 6,56%, sementara XRP hanya 5,11%. Jadi Bitcoin yang turun sebesar 6,56% yang kemudian menarik turun altcoin utama lainnya teman-teman. Jadi faktor utama kenapa terjadi penurunan Bitcoin itu adalah karena adanya keluarnya dana bersih selama 11 hari berturut-turut dari ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat dengan total mencapai 3,45 miliar US dollar teman-teman. Dan ini menggoncang kepercayaan investor dan memicu rotasi resiko keluar dari aset kripto. Kemudian ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat melawan Iran yang hari ini juga sedang meletus di Timur Tengah teman-teman. Jadi ketegangan geopolitik dan penguatan dolar Amerika Serikat itu juga menambah tekanan makroekonomi teman-teman. Jadi apa artinya ini teman-teman? Artinya bahwa XRP ini sangat mengikuti sentimen pasar kripto secara umum tanpa adanya permintaan independen yang cukup kuat untuk menahan penurunan. Jadi yang harus diperhatikan oleh para investor maupun para trader yaitu stabilitas aliran dana ETF Bitcoin itu akan menjadi sinyal penting kalau kita berbicara untuk pemulihan pasar yang lebih luas teman-teman. Nah sekarang kita akan cek untuk perkembangan ekosistemnya teman-teman. Jadi untuk ETF XRP sendiri dalam laporan tanggal 2 Juni 2026 ini tetap bertahan di tengah adanya arus keluar dari pasar. Jadi sementara ETF spot Bitcoin dan Ethereum di Amerika Serikat itu mengalami arus keluar dana yang signifikan pada bulan Mei, ETF dari XRP itu justru terus menarik modal teman-teman. Jadi ETF dari XRP ini mencatatkan aliran masuk bersih sebesar 131,94 juta US dollar
selama bulan tersebut tanpa mengalami hari merah sejak tanggal 30 April teman-teman. Jadi total aset bersih hari ini mendekati 1,12 miliar US dollar. Jadi apa artinya ini teman-teman? Artinya bahwa ini merupakan tanda yang sangat positif bagi XRP karena menunjukkan permintaan institusional yang stabil dan selektif meskipun modal berputar keluar dari aset kripto besar lainnya. Namun aliran masuk harian 5 juta sampai dengan 17 juta US dollar ini memang masih kecil jika dibandingkan dengan volume perdagangan harian XRP yang mencapai sekitar 1,5 miliar US dollar teman-teman. Sehingga dampak langsung tentang ETF XRP terhadap harga ini memang masih terbatas teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat untuk technical analysis, kita lihat trennya teman-teman. Jadi secara jangka pendek ini tren dari XRP masih tren penurunan karena kita lihat di sini harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Ditambah lagi terjadi dead cross pada tanggal 1 Juni 2026. Kita lihat garis biru ini memotong garis oranye ke bawah teman-teman. Ini indikator stokastik 533 di time frame hari ini menunjukkan sinyal dead cross. Ini adalah sinyal penurunan teman-teman. Dan kita lihat juga harga hari ini berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, serta juga masih berada di bawah EMA 200 hari teman-teman. Jadi secara tren XRP dalam jangka pendek maupun jangka panjang ini trennya masih tren penurunan teman-teman. Kemudian untuk technical analysis dari TradingView untuk moving average ini menghasilkan sinyal strong sell. Kemudian untuk oscillator netral, namun kalau oscillator kita gabungkan dengan moving average maka sinyal hari ini menurut analisa dari TradingView itu adalah sinyal sell atau sinyal penjualan untuk XRP teman-teman. Karena kita lihat di sini ada 15 indikator yang menunjukkan sinyal sell penjualan dan hanya 3 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya dengan informasi yang sudah saya sampaikan ini apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang XRP, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.